Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, tetap semangat. Ini kita lanjutkan membaca syarah kitab Jauharatut Tauhid, karangan Syekh Hasan As-Saqaf hafidhahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu 'alal muhimmi min masailil hamdalah wassalati 'alan nabi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wasfihi bisyadah. Ini bait pertama. Jadi ada pembahasan tentang bait pertama, yaitu al-kalam, tentang pembicaraan tentang hal yang penting-penting. Masalah mengucapkan alhamdulillah, masalah berselawat kepada Nabi, kepada keluarga, dan masalah juga bagaimana hukum mensifati Nabi dengan siyadah atau sayyid. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala. Berkatalah Nadhim Syekh Laqani rahimahullahu ta'ala. 1. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Puji ala silatihi, atas pemberiannya Allah. Summa salamullah, kemudian bermula salam Allah, ma salamihi, bersama salatnya Allah, itu sabit kepada Nabi yang datang ya Nabi bit tauhidi, dengan membawa tauhid. Dan jadi dalam bait ini ada banyak penjelasan. Kita masuk dalam penjelasan. Asyarhu, ini syarah. Ma'nal baitil ijmaliyi ahmadullah ta'ala ala in'amihi wa ifdalihi wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bermula makna bait yang ijmali itu. Bagaimana makna bait pertama? Alhamdulillah artinya ahmadullah. Aku puji akan Allah Ta'ala ala in'amihi, atas sifat perbuatan, di atas memberinya nikmat Allah. Wa ifdalihi, dan di atas memberi karunia-Nya Allah. Wa usalli wa usallimu, dan aku berselawat dan aku bersalam kepada junjungan kita Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bait. I'rab. Alhamdulillah mubtada, biasa lillahi khobar. Ala silatihi jar majrur, summa ra'anta salamullah mubtada lagi, ma'a silatihi biasa dharaf, ini ma untuk cocok bitnya. Khobarnya nanti ala nabiyyin. Jadi wasilatu bikasri shadi. Silah dalam bait ala silatihi bacanya dengan kasrah, wasilati bikasri shad. Jam'u silatin. Jadi silat itu jamak dari silat. Silatin mufradnya. Silatin mufrad, jamaknya jadi silah. Apa arti wahiyal atiyah? Jadi silah itu artinya atiyah, pemberian. Jadi segala puji bagi Allah di atas pemberiannya Allah. Makanya beliau mengartikannya in'amihi. Jadi silah itu pemberian, berarti in'amihi, pemberian. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada hamba sebagai penghubung antara Allah dan hamba. Itu Allah menunjukkan nikmatnya Allah kepada hamba. Allah memberikan sesuatu berupa nikmat. Wa min zalika qalu silaturrahmi. Sebahagian dari demikian itu mereka berkata. Sebahagian dari demikian silah berarti atiyah. Itu mereka berkata silaturrahmi. Kan kita silaturrahmi. Apa arti silaturrahmi? Jadi memberikan sesuatu sebagai penghubung tali silaturrahmi. Wa ma'na alhamdulillah ay asyukuru lillahi ta'ala. Bermula makna alhamdulillah itu artinya asyukuru lillah. Bermula syukur itu sabit bagi Allah. Karena puji dalam muqabalah nikmat itu namanya syukur. Nah, ini penjelasan. Fa ammal hamdu fa innahu yustahabbul iftitahu bihamdillahi ta'ala iqtidaan bi uslubi kitabillahi ta'ala. Adapun bermula alhamdu, maka bahwa sungguhnya alhamdu itu disunnahkan akan memulai dengan hamdillahi ta'ala, karena mengikuti dengan uslub, dengan metode-metode Quran atau metode kitab Allah Ta'ala. Jadi beliau juga memulai kitab beliau Nadhim dengan pertama bismillah tadi, kedua alhamdulillah, karena mengikuti dengan metode Al-Quran. Al-Quran kan sesudah bismillah ada alhamdulillahnya. Wattiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengikuti bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yabda'u khutabahu wa kalamahu bilhamdi. Sekira-kira ada ianya Nabi itu memulai ianya beliau akan segala khutbah-khutbah beliau dan ucapan beliau dengan alhamdulillah. Jadi Nabi itu setiap berkhutbah itu selalu memulai dengan
Membaca alhamdulillah. Jadi musannaf ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hadisu kullu mrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa abtar faqad hassanahu Ibnu Shalah wan Nawawi was Suyuti was sahahu Subqiyyu wa tahqiq annahu hadisun dhaifun. Adapun hadis kullu amrin dzibalin ini dalam kitab-kitab lain sering kita temukan. Kenapa musannaf memulai kitab beliau dengan alhamdulillah misalkan? Karena berdasarkan hadis Nabi kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengannya dalamnya perkara dengan memuji Allah maka abtar, itu kurang barokahnya. Faqad hasanahu, kata beliau di sini, hadis itu sungguh telah menghasankan akannya hadis oleh Ibnu Shalah dan oleh An-Nawawi dan oleh As-Suyuti. Wa sahahu Subqiyyu, dan mentasihahkannya hadis pula oleh Imam Subqi. Wa tahqiq annahu hadisun dhaifun. Bermula yang tahqiq, kata beliau ini, sesudah diteliti sedemikian rupa bahwa sungguhnya hadis itu hadis yang lemah. Nah, makanya beliau di sini tidak menjadikan kullu amrin dzibalin sebagai dalil kenapa musannaf membaca alhamdulillah dalam kitab nazim beliau. Ya, dan bukan hanya beliau yang menyatakan hadis ini dhaif. Bagi orang yang pernah mengaji kitab Kifayatul Awam, coba buka kitab Kifayatul Awam halaman 3 kalau nggak salah atau halaman 4. Ketika Syekh Ibrahim Al-Baijuri membahas tentang hamdalah, di dalamnya telah beliau tuliskan, sekalipun adalah hadis kulli amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah itu dhaif, bolehlah dijadikan sebagai boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Artinya memang hadis ini hadis yang lemah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi, berkatalah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari 8220, apa kata beliau? Al-hadisu akhrajahu Abu Awanah fi sahihi wa sahahu Ibnu Hibban aidan. Bermula hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah, akhrajahu telah mentakhrij akannya hadis oleh Abu Awanah dalam sahihnya Abu Awanah. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan telah mentasihahkannya hadis oleh Ibnu Hibban pula. Wa fi isnadihi maqalun, dan sabit pada isnadnya hadis itu ada maqalun, ada perkataan pembicaraan para ulama. Wa ala taqdiri sihatihi fariwayatul masyhuratu fihi bilafzi hamdillah. Dan di atas takdir sahnya hadis, maka bermula riwayat yang masyhur padanya hadis itu sabit dengan lafaz hamdillah wa ma ada dzalik minal alfadzil lati dzakaraha an-Nawawi wa waradat fi ba'dhi turuqil hadisi bi asanidin wahiyah. Kalaupun hadis itu sahih, jadi sahihnya bihamdillah doang, yang tidak mulainya dengan lafaz hamdillah. Wa ma ada dzalik, dan mama yang selain demikian daripada lafaz-lafaz allati zakarahan Nawawi, yang telah menyebut akannya lafaz oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu datang ia dalam sebahagian turuk-turuk hadis dengan sanad-sanad yang wahiyah, yang lemah sangat. Jadi masalahnya begini, kullu amrin dzibalin, setiap hal yang baik yang tidak dimulai dengan hamdillah. Apakah semua pekerjaan kita harus kita mulai dengan hamdillah? Misalkan hadis itu sahih, apa bisa dipahami dengan secara umum? Ini yang mau dibahas sebenarnya. Summa al-lafdhu wa in kana aman lakin uridu bihil khusus. Kemudian bermula lafaz dalam hadis kullu amrin dzibalin, sekalipun ada yang lafaz itu am, tetapi uridu bihi dimaksud dengannya lafaz akan khusus. Wahyal umurul lati tahtaju ila taqaddumil khutbah. Yaitu khusus maksudnya, yaitu dianya yang khusus tadi itu al umurul lati, perkara-perkara tahtaju yang dihajatkan, yang dibutuhkan kepada terdahulu khutbah. Tidak semua hal harus mulai dengan hamdulillah. Ada perkara-perkara yang dalam perkara itu ada khutbah, baru pakai alhamdulillah dalam khutbah. Itu maksudnya. Semacam khutbah nikah misalkan. Mau pinangan nikah, sebelum pinangan kan ada anjuran khutbah. Berarti dalam khutbah itu mesti ada bismillah dan hamdalah. Tidak semua ucapan kita dimulai dengan hamdalah. Wa ammal murasalatu falam tajuril adatu syar'iyyah walal urfiyyah bibtidaiha bidzalik. Adapun bermula murasalah, saling mengirim surat misalkan. Mengirim surat ke teman atau kemanapun, maka tidak berlakulah oleh adat syariat, oleh adat di dalam syariat, dan tidak boleh oleh adat pada uruf secara umum bibtidaiha, dengan memulainya murasalah surat-surat bidzalik dengan demikian hamdalah. Dalam surat-surat itu enggak ada hamdalahnya. Buktinya ketika Nabi mengirim surat kepada Hirakli kemarin, Nabi memulainya bismillahirrahmanirrahim, mim Muhammadin Abdillah ila Hirakli, mim Muhammadin Abdillah wa rasulih ila Hirakli, ila Hirakla azimur Rum. Enggak ada hamdalahnya. Nah,
Wa huwa nadhirul hadis alladhi akhrajahu Abu Daud min hadisi Abi Hurairah aidan bilafzi kullu khutbatin laisa fiha syahadatun fahiya kal yadil jazma. Maka bermula adanya hadis kulli amrin dzibalin tadi. Itu nadhirul hadis, perbandingan hadis alladzi akhrajahu yang telah mentakhrij akannya hadis oleh Abu Daud daripada hadis Abu Hurairah pula dengan lafaz kullu khutbatin, bermula setiap khutbah yang tidak ada dalamnya khutbah itu syahadah, fahiya, maka bermula adanya khutbah itu kal yadil jazma, seperti tangan yang kusta. Jadi hadis umum tadi kulli amrin dzibalin, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah, maksud beliau di sini pengen menyatakan itu hadis am, harus dipahami secara khusus, artinya tidak semua perkara harus dimulai dengan hamdalah. Khusus perkara-perkara yang perkara itu perlu kepada khutbah. Jadi dalam khutbah nanti baru dianjurkan membaca hamdalah. Ya, sebagaimana perbandingannya hadis Abu Hurairah ini kullu khutbatin. Setiap khutbah yang dalam khutbah itu enggak ada syahadahnya, itu enggak lengkap. Ya, jadi nanti berarti hadis ono nanti perlu dipahami secara khusus, yaitu dalam khutbah harus ada hamdalah dan syahadahnya. Fal ibtida'u bil hamdi wa ishtiratut tasyahudi khassun bil khutbah bi khilafi baqiyatil umuril muhimmah. Fal ibtida'u, maka bermula mulai dengan hamdillah. Washtiratut tasyahud, dan bermula tersyarat tasyahud itu khusus dengan khutbah. Jadi khutbahlah yang perlu ada hamdillah di awal dan disyaratkan ada tasyahud, syahadah dalamnya. Bi khilafi baqiyatil umuril muhimmah, dengan sebalik sisa-sisa perkara-perkara yang penting lainnya. Fa ba'dhuha yubda'u fihi bil basmalah tammatan kal murasalah, maka bermula sebahagiannya perkara yang lain itu dimulai dalamnya sebahagian perkara dengan bismillah secara sempurna kal murasalah. Jadi ada perkara-perkara yang lain selain yang butuh kepada khutbah, perkara itu kadang dimulai dengan bismillah secara sempurna. Kal murasalah seperti saling mengirim surat, itu di awalnya ada bismillahirrahmanirrahim seperti surat Nabi. Wa ba'dhuha bi bismillah faqat. Sebahagian perkara yang lain wa ba'dhuha, dan bermula sebahagiannya umur muhimmah yang lain itu dimulai dengan bismillah saja. Enggak lengkap, sepotong bismillah faqat, bismillah tanpa ar-rahman ar-rahim. Kama fi awalil jima'i waz zabiha, sebagaimana yang ada ya pada awal jima, misalkan orang mau jima suami istri itu bacanya bismillah doang. Kan begitu doanya, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannabi syaitan mimma razaqtana. Jadi bismillah doang. Wazabihah, ketika menyembelih juga begitu. Ketika menyembelih membacanya bismillah. Enggak dianjurkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dhuha bilafdin minadzikir makhsusun kat takbir. Dan bermula sebahagiannya tempat perkara yang penting lagi itu sabit dengan lafaz daripada zikir. Bilafdin makhsusin, dengan lafaz yang khusus. Kat takbir, seperti takbir. Ada sebahagian perkara-perkara lagi yang kita mulainya bukan dengan bismillah, justru dengan lafaz tertentu, zikir khusus seperti takbir. Memulai salat, ketika kita mau salat enggak dianjurkan memulai dengan bismillah, tapi justru ada permulaannya sendiri berupa zikir Allahu Akbar. Waqad jama'tu kutuban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wa ghairihim falam yaqa' fi wahidin minha al-bada'atu bil hamdi bal bil basmalah. Waqad jama'tu kata beliau, dan sungguh telah aku kumpulkan kutuban Nabi, akan semua kitab-kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilal muluk, kepada raja. Jadi beliau ini Syekh Hasan Saqqaf ini mengumpulkan semua surat-surat Nabi yang Nabi kirimkan kepada para raja, wa ghairihim, dan lainnya para raja semasa hidup Nabi. Falam yaqa' fi wahidin minha, maka tidak terjadi dalam yang satu pun dari semua surat Nabi itu al-bada'ah, oleh permulaan dengan hamdi. Enggak ada tulisan alhamdulillah dalam surat Nabi. Bal bil basmalah, yang ada bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yu'ayyidu ma qarartuhu wallahu alam. Bermula dianya yang ada dalam surat Nabi itu yu'ayyidu, menguatkan ia akan ma yang telah aku jelaskan akannya ma di sini. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, sunnat memulai sesuatu dengan bismillah karena mengikuti kitab Allah,
Memulai dengan hamdillah karena mengikuti kitab Allah, juga mengikuti sunnah Nabi. Artinya Nabi dalam berkhutbah selalu memulai dengan hamdillah. Artinya anjuran membaca alhamdulillah di setiap perkara, perkara yang khusus, perkara-perkara yang perkara itu butuh kepada khutbah sebelumnya. Pinangan nikah atau apapun lah. Khutbah dalam ceramah itu semuanya ada hamdillahnya, bahkan harus ada syahadahnya. Adapun kirim-kirim surat atau hal-hal yang lain, itu memang tidak perlu membaca hamdillah, cukup dengan bismillah. Bahkan pekerjaan itu macam-macam. Ada yang dimulai dengan bismillah secara sempurna, ada yang bismillahnya sepotong. Masuk kamar mandi, bismillahnya sepotong. Bismillah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kita mengamalkan sesuai dengan yang warid, tidak menambah-nambah. Wa ma'nal hamdu, wa ma'nal hamdi fil lughat asyukru. Dan bermula makna alhamdu, kata alhamdu, alhamdulillahi ala silatihi, makna hamdu dalam bahasa itu asyukur, syukur, berterima kasih. Wa minhu madhul ghairi bisababi kaunihi mun'iman mutafaddilan. Minhu, sebahagian daripadanya hamdu bermakna syukur, itu madhul ghairi, memuji orang lain dengan sebab keadaannya orang lain itu munaiman, memberi nikmat, mutafaddilan, memberi karunia. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, kita memujinya, itu masuk dalam kategori syukur, terima kasih. Qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka para ulama, huwa sana'u bil kalami ala syai'in jamil. Dianya puji pada logat itu as-sana', menyanjung bil kalam, menyanjung dengan ucapan, ala syai'in jamil, di atas sesuatu yang bagus. Apa arti syai'in jamil? Ai fi'lin hasanin ikhtiarin, atas perbuatan yang bagus lagi ikhtiar. Perbuatan ikhtiari, walaisa kahrian, bukan perbuatan terpaksa. Artinya begini, memuji sesuatu dengan menggunakan ucapan terhadap sesuatu yang bagus itu ikhtiari. Artinya pilihan dia dalam melakukannya, bukan terpaksa. Ala jihatit tabjil, memuji untuk menghormati, wa ta'zim, dan untuk memuliakan, itu disebut dengan hamdun. Sawa'un kana fi muqabalati ni'mah, bersamaan ada ianya puji atau sanjungan tadi fi muqabalati ni'mah, dalam balasan terhadap nikmat, amla atau tidak. Ketika kita memuji seseorang atas kebaikannya, kebaikan yang ikhtiari, bukan terpaksa, itu namanya hamdun. Maksudnya, contohnya di sini contoh. Pamasalan, idza akramaka Zaidun fakulta Zaidun karimun. Bila memuliakan akan engkau oleh si Zaid, si Zaid memuliakan kita, kita berkata Zaidun karimun, Zaid itu orang yang mulia. Ini namanya menyanjung dengan ucapan. Dan dia memuliakan kita itu bukan terpaksa, sifat pilihan, karena dia bisa memilih, bisa saja memuliakan, bisa tidak. Ketika dia memuliakan kita, kita sebut dia Zaidun karimun. Ini namanya menyanjung dia dengan ucapan atas sifatnya yang ikhtiari, namanya hamdun. Fa innahu fi muqabalati ni'mah, karena bahwa sungguhnya ucapan itu pada muqabalah nikmat, sebagai ganti nikmat, karena dia telah memuliakan kita, sebagai gantinya kita mengucapkan Zaidun karimun. Nah, ini namanya sanjungan, namanya hamdun. Wa amma idza wajadta Zaidan yusalli salatan tammatan hasanatan faqulta Zaidun rajulun salihun fa innahu laisa fi muqabalati ni'matin. Dan adapun apabila engkau dapati akan Zaid salat, ia akan salat yang sempurna, yang bagus, faqulta, maka engkau berkata, kita melihat Zaid di masjid salat sempurna, bagus, kita katakan Zaidun rajulun salih, si Zaid itu seorang laki-laki yang saleh. Ini kita memuji dia bukan karena kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Fa innahu laisa fi muqabalati ni'mah, maka bahwa sungguhnya ucapanmu Zaidun rajulun salihun itu bukan pada balasan nikmat. Ini juga disebut hamdun dalam bahasa Arab, yaitu memuji. Jadi tadi hamdun menurut qala ba'dhum memuji dengan ucapan terhadap sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus yaitu perbuatan yang bagus yang ikhtiari, bukan perbuatan yang terpaksa. Kita menyanjung dia karena memuliakan, baik memuji itu sebagai balasan nikmat atau tidak. Nah, itu namanya hamdun. Adapun memuji bukan ikhtiari, memuji batu cincin, batu cincin itu bagus banget, itu bukan ikhtiari. Batu cincin bagus bukan karena hasil usahanya, tapi memang bawaan. Itu namanya bukan hamdun nanti. Nah, ini Fakat yumdahul insanu bitu liqamatihi was sabahati wajhihi.
Kadang-kadang yumdahu ini, bukan yuhmadu. Kadang-kadang yumdahu. Dipuji akan seseorang atau disanjung akan manusia dengan sebab tuli qamati, dengan tinggi tegak tubuhnya. Orang yang tinggi kadang dipuji, wah luar biasa ini, gagah tinggi banget. Tuli qamatihi, dengan panjang sosok berdirinya tubuhnya. Wasabahati wajihi, dengan bersih wajahnya, ganteng. Kadang-kadang dipuji akan seseorang dengan sebab tinggi tubuhnya, dengan sebab terang wajahnya ganteng. Kama yumdahu bibadli malihi wa sakhaihi wa ilmihi, sebagaimana juga dipuji akan seseorang dengan bibadli malihi, dengan suka mengeluarkan hartanya, bi sakhaihi, dengan sebab dermawanannya, wa ilmihi, dengan sebab ilmunya. Kadang-kadang seseorang dipuji, oh dia ganteng banget, dia tinggi, bagaimana dia dermawan. Jadi nanti ini namanya madhun dalam bahasa Arab, bukan hamdun. Karena ini bukan ikhtiari. Tinggi itu bukan ikhtiari, itu bawaan. Falhamdu yakunu bil af'alil ikhtiyariyah kal badli was sakhai wal ilmi. Maka kesimpulannya, maka bermula hamdun, puji, ada ia dengan af'alil ikhtiyariyah, dengan perbuatan-perbuatan yang ikhtiari, bukan yang ittirari atau kahri. Kal badli, seperti memberikan harta, dermawan, wal ilmi. Wal madhu, ini bedanya. Wal madhu yakunu fiha wa fi ghairiha, dan bermula madhun, beda hurufnya doang. Tadi hamdun, sekarang madhun, beda posisi huruf. Wal madhu yakunu fiha wa fi ghairiha mimma laysa ikhtiyariyan, dan bermula madeh, artinya memuji juga, cuma madhun itu ada ia padanya perbuatan yang ikhtiari, wa fi ghairiha, dan pada lainnya ikhtiari. Mimma laisa ikhtiaran, apa itu lainnya? Mimma, daripada mama yang tidak ada ya ma itu ikhtiari. Jadi beda antara hamdun dan madhun. Hamdun khusus memuji perbuatan yang ikhtiari. Madhun bisa umum, bisa kita puji terhadap perbuatan yang ikhtiari, bisa juga bukan perbuatan yang ikhtiari, seperti kita bilang seseorang ganteng, seseorang tinggi, batu cincinnya bagus, dan seterusnya. Kemudian memuji tadi di atas, hamdun baik karena muqabalah nikmat ataupun bukan. Seseorang yang memberikan, membantu kita, kita muji, disebut hamdun. Atau seseorang tidak membantu kita, membantu orang lain, atau dia baik terhadap diri sendiri, kita puji, itu hamdun juga. Wasyukuru la yuqalu illa fi muqabalati ni'mah, dan bermula syukur itu tidak dikatakan akan dianya syukur kecuali pada muqabalah nikmah. Kalau syukur itu khusus pujian yang berkaitan dengan nikmat yang dia berikan kepada kita. Begitu. Wa yuqalu, maka dikatakan orang, ini penggunaan secara bahasa. Maddahtul lu'lu'ah lu'lu'ata ala husniha. Maddahtu, aku memuji akan mutiara atas bagusnya mutiara. Jadi maddahtu bukan hamid itu. Maddah menggunakan kata madaha. Wala yuqalu hamid tuha, tidak boleh dikatakan hamid tuha, aku puji akannya mutiara, karena indahnya mutiara bukan ikhtiari, tapi dia kahrian, memang dari sananya mutiara sudah bagus. Ya, syakar tuha, enggak boleh kita katakan syakar tuha, aku syukuri akannya mutiara, enggak. Jadi kalau untuk mutiara maddah tu. Kalau hamid tu untuk pujian sebagai karena pemberian nikmatnya, baik dia berikan kepada kita atau ke orang lain. Kalau syakar tu khusus karena dia membantu kita, memberikan nikmat kepada kita, kita ucapkan syakar tuha sebagai wujud terima kasih. Wa min hadza, dari ini yatabayyana laka ma'nal hamdi wa syukri wal madhi. Dari sini jelaslah bagi kamu oleh makna hamdi, syukri, dan madhi. Ya, ini kita harus bisa membedakan apa arti hamdun, syukrun, dan madhun. Summa ba'da hamdillahi ta'ala dzakara an-nadhimu rahimahullahu ta'ala as-salatu wassalam ala nabiyil a'zam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sesudah memuji Allah Ta'ala, ba'da hamdillah, sesudah pujian kepada Allah Ta'ala, zakaran nadhim, menyebutkan oleh nadhim rahimahullahu ta'ala apa yang beliau sebutkan, as-salatu wassalam ala nabiyil a'zam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya sesudah beliau memuji Allah, beliau berselawat di potongan bait bagian kedua. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma' salatihi. Salamullah ma' salatihi itu salah dan salam nadhim kepada Nabi kita.
Apa arti wa makna Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad? Apa arti selawat yang kita baca? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad artinya Allahumma anzil rahmataka alaih. Ya Allah, berselawatlah engkau kepada Nabi kami Muhammad. Apa artinya? Allahumma anzil, ya Allah turunkan olehmu akan rahmatmu alaihi kepadanya Nabi. Au irham sayyidana, atau rahmati olehmu ya Allah akan junjungan kami Muhammad. Rahmatan taliku bihi, akan rahmat yang layak ayahnya rahmat dengannya beliau. Wa makna dzalik, bermula makna demikian itu zidhu syarafan wa uluwan. Tambahkan olehmu ya Allah akannya Nabi syarafan, akan kemuliaan, wa uluwan dan akan ketinggian, wa darajatin indaka dan tambah olehmu akan beliau akan derajat-derajat di sisimu. Itu arti selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, maksudnya ya Allah turunkan rahmatmu kepada Nabi, sayangi Nabi, rahmat yang layak dengan beliau, tambahi beliau kemuliaan dan ketinggian dan derajat-derajat di sisimu. Kenapa begitu artinya? Wazalika li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam maghfuratan dunubuhum. Karena bahwa sungguh para nabi alaihimus salatu wassalam itu diampuni segala dosa-dosa mereka. Li'annahum la yadkhuluna an-nara qat'an, karena bahwa sungguh mereka para nabi itu tidak masuk mereka akan neraka secara kata. Nah, jadi berarti bukan berarti Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah ampunilah Nabi Muhammad, bukan. Bukan kita memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni. Tapi dalam kitab yang lain sering kita temui, kalau selawat itu dari Allah berarti curahan rahmat. Selawat dari malaikat berarti malaikat memohon kepada Allah untuk mengampuni. Kalau dari hamba artinya berdoa. Di sini enggak. Semuanya artinya begini. Kalau kita yang membaca Allahumma shalli ala Muhammad, memohon kepada Allah supaya Allah menyayangi Nabi. Nah, malaikat yang berselawat juga begitu. Bukan memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa Nabi. Kenapa? Makanya ini kitab yang berbeda. Ini sebagai perbandingan aja. Jadi bukan berarti memohon ampun kepada Allah atas dosa Nabi. Wazalik, demikian itu karena bahwa sungguh Nabi alaihi wassalatu wassalam maghfuratun. Maghfuratu dzunubihim. Kita mudah boleh. Itu diampuni dosa mereka. Dosa Nabi sudah diampuni. Li'annahum la yadkhuluna an-nar qat'an. Mereka sudah dikata, dipastikan tidak masuk neraka. Wa li ghairi dzalik, dan karena alasan lain demikian. Wa khassata nabiyina liqouli ta'ala. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi kita, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya mengampuni ya Allah. Liyaghfira lakallahu, supaya mengampuni bagimu hai Muhammad oleh Allah ma taqaddama, akan apa-apa yang telah terdahulu ya min dzambik, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang tertakhir ya. Surat Al-Fat. Nah. Wal ma'rufu anna salatallahi subhanahu wa ta'ala hiya inzalur rahmah wa ta'mimuha ala man yastahiquha min ibadih. Dan bermula yang ma'ruf itu bahwa sungguh salat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat Allah ketika Allah berselawat kepada siapapun, artinya bahwa sungguh salat Allah, selawat Allah subhanahu wa ta'ala, hiya dianya salatullah, itu artinya inzalur rahmah. Allah menurunkan rahmat, wa ta'mimuha, dan meratakannya rahmat, ala man yastahiquha, kepada orang-orang yang berhak ia akan mendapatkannya rahmat, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sering kita dengar bahwa selawat itu luar biasa. Hanya apa? Sering kita dengar, innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Tidak pernah Allah dan malaikat berselawat kepada selain Nabi. Benar nggak seperti itu? Ternyata Allah juga berselawat kepada selain Nabi. Ya. Allah berselawat bukan hanya kepada Nabi. Kepada selain Nabi juga Allah berselawat. Buktinya ayat Quran nih. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah. Bermula mereka itu sabit di atas mereka itu salawat dari Tuhan mereka dan rahmah. Al-Baqarah. Ya. Jadi tentang, kalau nggak salah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat, dan seterusnya. Orang-orang yang ditimpa musibah, kemudian mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah. Bermula mereka semua, sabit di atas mereka itu salawat dari Tuhan mereka dan rahmah. Berarti selawat Allah juga bukan hanya kepada Nabi, kepada semuanya. Sebagaimana di atas tadi, selawat Allah artinya Allah menurunkan rahmat.
mengumumkan, meratakan rahmatnya kepada orang-orang hamba-hambanya yang berhak. Jadi bukan hanya Nabi, hamba-hamba Allah yang lain pun berhak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalakhasa min hadza anna salata minallahi ta'ala ala nabiyil afhami sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatun makrunatun bitta'zim. Maka berkesimpulanlah dari ini semua bahwa sungguh salat dari Allah, salat dari Allah Ta'ala ala nabiyihi kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu artinya rahmatun makrunatun bitta'zim, itu rahmat yang disertai dengan memuliakan. Wa amma min ghairillahi ta'ala wa humul malaikah. Adapun min ghairihi, adapun salat dari selainnya Allah Ta'ala. Salat dari selainnya Allah Ta'ala. Siapa yang selain Allah? Wahumul malaikatu, dianya selain Allah itu malaikat alaihimussalam, dan wal insu dan manusia, wal jinnu dan jin, fatadarru'un wa du'aun, itu tadarru' dan doa. Nah, jadi selawat dari selain Allah, baik malaikat, jin, manusia semuanya, artinya tadarru' dan doa. Tidak salah juga kita bilang istighfar, karena istighfar itu artinya juga tadarru'. Jadi malaikat berselawat kepada Nabi, artinya malaikat berdoa kepada Allah untuk mencurahkan rahmat kepada Nabi. Wa ahyanan dan kadang-kadang nakulu, kita berkata, hiya minal malaikati alaihimussalam istighfarun. Dianya selawat dari malaikat alaihimussalam itu istighfar. Nah, ini sering kita dengar, yang sering kita temui. Selawat kalau dari malaikat artinya istighfar. Ma'annal istighfar nau'un minat tadarru' wa doa. Bersama bahwa sungguh istighfar itu bahagian dari tadarru' dan doa. Jadi ternyata istighfar juga bahagian dari tadarru'. Jadi nggak salah juga. Jadi arti tadarru' dan doa lebih umum, karena dalam tadarru' dan doa masuk kategori istighfar. Apa dalilnya? Kalau istighfar itu bahagian dari tadarru', wa dalilu 'alal kulli qauluhu ta'ala. Bermula dalil di atas semua itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walladzina yahmilunal arsya, dan bermula alladzi yang menanggung oleh mereka itu akan arsy, wa man haulahu, dan siman-siman yang di sekitarnya arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih oleh mereka itu dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, beriman oleh mereka dengannya Tuhan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mohon ampun oleh mereka terhadap orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah, ya Tuhan kami, wasi'ta, engkau telah meluasi setiap sesuatu sebagai rahmat dan ilmu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampuni olehmu ya Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u, dan orang-orang yang mengikuti oleh mereka akan jalanmu. Waqihim azabal jahim, selamatkan olehmu akan mereka akan azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Tuhan kami, masukkan olehmu akan mereka akan surga adnin, surga allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan akan mereka. Wa man sholaha, dan akan orang-orang yang soleh ia, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dari keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau itu maha mulia lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, jaga olehmu akan mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'at, bermula siman yang engkau jaga dari keburukan-keburukan. Yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimta, maka sungguh telah engkau rahmati akannya. Wa zalika huwal fawzul azim, dan demikian itulah kemenangan yang nyata. Ini semuanya doa malaikat ya. Doa malaikat. Wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa salli alaihim, dan salatlah kamu hai Muhammad kepada mereka. Jadi Nabi juga berselawat. Wa salli, selawatlah kamu hai Muhammad alaihim, kepada mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salatmu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Artinya salat di sini doa berarti. Jadi Nabi berdoa kepada Allah untuk umat.
Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah semuanya berselawat kepada Nabi. Artinya wa salawatullahi ta'ala 'alal muslimin wa salawatur rasul 'alaihim hiya fit tahqiq tazkiyatuhu iyyahum. Bermula selawat Allah Ta'ala kepada orang muslimin, selawat Rasul kepada orang muslimin, hiya dianya selawat, fit tahqiq pada hakikatnya itu tazkiyatuhu, menyucikannya Allah, menyucikannya Nabi terhadap mereka orang muslimin, membersihkan, memberikan rahmat. Nah, sampai di sini dulu. Ini tinggal masalah nanti. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.